Ini adalah Mitsubishi Xpander Black Edition. Tapi bedanya apa aja sih sama Xpander yang biasa? Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian tahu dari Mitsubishi Xpander Black Edition. 1. Varian dan warna. Sebenarnya ada dua Black Edition yang disiapin Mitsubishi, Xpander Black Edition yang kalian lihat ini, dan satu lagi Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition. Nah, tapi karena ubahannya Xpander Black Edition lebih banyak, jadi di sini kita bahas yang Xpander Black Edition aja ya. Nah, khusus Black Edition ini pilihan warnanya cuma ada dua, putih ini dan hitam ini. Tapi di video ini kita kasih lihat di yang warna putih ya, biar detailnya lebih kelihatan. 2. Berbasis varian Exit. Xpander Black Edition ini berbasis dari Xpander biasa yang varian Exit setelah di facelift ya, alias varian yang persis banget ada di tengah-tengah. Jadi jangan berekspektasi fitur atau safety-nya semewah Xpander varian Ultimate ya. Buat harganya langsung cek di kolom deskripsi. 3. Tambah body kit. Salah satu yang membedakan eksterior Xpander Black Edition dari Xpander varian Exit yang jadi basisnya adalah di sini ada body kitnya. Yes, di bagian depannya ditambahin extension di bagian bumper bawahnya di sebelah kiri dan kanan yang warnanya campuran dari warna body, warna hitam, dan ada list merahnya. Nah, makanya di yang Black Edition warna hitam gak terlalu kelihatan nih. Sampingnya juga ada tambahan side skirts kayak gini, sama ya sewarna body juga. Dan di bawahnya ada warna hitam dan ada list merah yang panjangnya. Dan yang di belakang juga nih, selain tambahan bumper di ujung kiri dan kanannya kayak yang di depan, yang dikasih sewarna body, warna hitam dan list merah juga. Tapi di bagian tengahnya juga ada tambahan yang kelihatan kayak diffuser gitu ya. Jadi overall kelihatan lebih berisi lagi kalau dari belakang sini. 4. Dihitam-hitamkan. Sesuai namanya, beberapa titik eksterior Xpander Black Edition ini dihitam-hitamkan. Yes, ini di luar body kit yang tadi didapat loh ya. Pertama, spionnya kalau di Xpander Exit biasa itu sewarna body, di sini dibuat jadi warna hitam gloss kayak gini. Nah, ini kelihatan jelas banget di Xpander Black Edition yang warna putih. Tapi kalau di yang warna hitam ya jadi nyaru aja gitu. Dan velgnya pakai model yang sama, 16 inci kayak di varian Exit atau Sport atau Ultimate. Tapi kalau aslinya warnanya dual tone, nah di sini dibuat hitam gloss kayak gini. Yes, jadi full hitam gini kecuali di logo Mitsubishi di tengah-tengahnya. Bannya tetap 205/60R16 ya. Gimana menurut kalian tampilan overall Black Edition ini? Anyway, sisi lainnya sama kayak Xpander Exit yang facelift ya, dengan tampang cast dynamic shield yang pakai grill baru ini yang full hitam ya. Yes, ini yang Exit emang hitam dari sananya, bukan hitam dari Black Editionnya. Lampunya, lampu kecilnya LED yang paling atas, lampu utamanya LED yang di tengah, dan lampu jauhnya juga LED yang di bawahnya. Sedangkan lampu seinnya halogen dan fog lampnya juga halogen ya. Sampingnya pun juga sama kayak Xpander Exit yang kelihatan dari list jendela yang gak dikasih list chrome dan handle pintu yang sewarna bodinya itu. Sedangkan belakangnya tentu ada emblem Black Edition yang baru itu ya. Oh, dan cara paling cepat ngeliat ini adalah Xpander baru adalah dengan ngeliat kaca belakangnya karena di sini ada defoggernya dan antenanya juga ada pakai model sirip hiu gini di atas. Detail lampu belakangnya masih sama, lampu malamnya LED, lampu remnya halogen, lampu seinnya halogen, tapi yang unik lampu mundurnya LED. 5. Interior hitam. Kalau kalian masuk ke dalam, emang seakan hampir nggak ada bedanya. Tapi itu kalau dari Xpander Sport ya. Kalau dari Xpander Exit yang jadi basisnya ini harus diingat jelas beda. Karena di Exit biasa pakai warna interiornya beige. Kalau di Xpander Black Edition ini dibuat hitam. Dashboardnya dibuat hitam gini, tapi ini panelnya tetap pakai yang punya Exit ya, bukan pakai model dark ala karbon kayak di Xpander Sport. Begitu juga pintunya full hitam gini jadinya, dengan panel yang dipakai dari yang Exit juga. Nah, contoh bagian yang kelihatan kalau ini bukan sekedar pakai interior Xpander Sport. Nih, kalian lihat laci konsol tengahnya tetap pakai model basic yang diangkat tutupnya kayak gini, bukan model slide yang dipakai di varian Sport dan Ultimate. Oh, dan di sini setirnya juga nggak dilapis kulit ya, jadi kelihatan lebih simple gini aja. Ubahan lainnya, di Black Edition ini juga dikasih cover jok bahannya semi kulit warna hitam gini yang bermotif garis-garis dan ada list merahnya plus corak ala-ala karbon gitu ya di beberapa bagiannya. Kalian boleh suka, boleh nggak suka juga. Tapi enaknya dari dikasih cover jok ini, sekarang bagian belakang jok depan bukan cuma yang kiri aja yang dikasih kantong banyak, tapi yang sebelah kanan juga kantongnya jadi banyak. Nice! Oh, dan karpetnya pakai karpet hitam yang ada list merah di pinggir-pinggirnya ini.
Lainnya nggak ada bedanya ya, kayak yang kelihatan ala-ala jahitan kulit di dashboard dan di door trim ini yang ternyata hanya cetakan plastik aja. Pegangan tangan plafon yang di depan hanya ada di sisi penumpang depan aja, yang sisi driver nggak ada. Yang di baris kedua pakai model foldable dan di kiri kanan sama-sama ada gantungan bajunya. Dan di baris ketiga tetap ada pegangan tangan juga yang model lipat gini. Sun visornya yang kanan hanya ada card holdernya aja dan nggak ada kacanya. Sedangkan yang kiri ada kaca yang bisa ditutup buka, yang covernya bisa dipakai buat jadi card holder. Spion tengahnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal kalian setekin aja. Sedangkan lampu kabin ada satu di depan halogen dan satu lagi di tengah ya halogen juga. 6. Head Unit Ultimate. Soal fitur, deretan fitur di Expander Black Edition ini nyaris sama kayak di Expander Exit, kecuali head unitnya ya. Di sini pakai head unit yang sama kayak yang di varian Sport dan Ultimate, alias head unit layar sentuh dari Sony 6,9 inci yang ada beberapa tombol fisikal di bawahnya. Yang artinya USB portnya juga pindah ya dari sebelah power outlet yang di bawah, jadi langsung di head unitnya di sini. Oh, dan ada satu USB port lagi ya di dalam lacinya sini. Kita bisa play radio, Bluetooth, setel video dari USB, dan ada juga Apple CarPlay plus Android Auto kalau kalian nyolok HP ke sini. Dan pengaturan audionya termasuk sangat detail khasnya Sony. Sisanya sama persis kayak di Expander Exit ya. Kayak power outletnya ada satu di depan, ada satu di dalam laci konsol tengah sini, dan satu lagi di baris ketiga sini. Yes, ada 3 totalnya. MID-nya masih monokrom ya. Ada indikator gigi, odometer, trip meter A, trip meter B. Ada buat naik turunin brightness MID-nya, sisa jarak berkendara, konsumsi BBM rata-rata, dan indikator pengingat servis. Setirnya di sebelah kiri ada tombol pengatur audio, yang sebelah kanan kosong ya. Spionnya ada lipat elektrik nih, dan ini otomatis kelipet juga kalau kita kunci mobilnya, dan kebuka lagi kalau kita buka kunci mobilnya. Oh, dan lihat deh, lampu mobilnya juga ikut nyala pas kita buka kuncinya. Nice. Anyway, belum ada passive keyless entry ya, tapi tentu kuncinya udah model terintegrasi gini dengan remote-nya dan immobilizer-nya juga. Dan lubang kuncinya juga ada backlight di ringnya, jadi lebih kelihatan. Tuas lampunya kayak gini nih, ada one touch turn signalnya, wipernya ada intermittent variabelnya. AC-nya masih manual gini ya, tapi lengkap dengan pengaturan angin ke arah kaki dan buat defrost kaca depan. Dan dari sejak facelift ada defoggernya juga. Nice. Sedangkan double blowernya masih pakai model menonjol ke bawah gini. Ada 4 ventilasi dan ada 4 level blowernya. Dan terakhir, jendela yang auto up down hanya sisi driver aja tentunya. 7. Safety cukup. Karena berbasis dari Expander varian Exit, jadi fitur safety-nya Expander Black Edition ini udah jelas nggak ada stability control atau hill start assist kayak di varian Sport, Facelift, dan di Ultimate ya. Tapi minimal cukup lah, airbag-nya ada 2 di depan. Rem depannya sakaran ventilasi dan rem belakangnya tromol kayak setiap kompetitor di kelasnya juga. Dan sistem rem ABS dan EBD tentunya udah ada juga. Ada sensor parkir 2 titik tapi masih warna hitam gini ya. Oh, meskipun di sini ditambahin head unit dengan layar sentuh gini, tapi emang tetap belum ada kamera mundur. Dan ada juga dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua. 8. Konfigurasi jok. Ini sama persis kayak di Expander biasa ya. Pintunya termasuk berat di kelas ini yang ngasih kesan solid. Sudut bukanya juga cukup lebar ya. Dan napak ke dalamnya termasuk cukup tinggi tapi masih gampang. Posisi joknya by default termasuk tinggi, jadi visibilitas keluar termasuk bagus. Oh, dan cover jok baru ini kerasa lumayan empuk sih, tapi kita belum bisa ngasih rasa impresi dipakai buat jarak jauh bikin pegel atau gerah ya. Pengaturan jok driver bisa slide dan recline tentunya, dan ada pengaturan ketinggian yang diputer gini. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin, sedangkan posisi sandaran kepala kita kalau sambil nyetir masih sedikit kurang maju ya, kayak di Expander biasa gitu sih. Tapi minimal nggak ngedangak lah kepalanya. Sandaran tangan di tengah tetap sama. Model konsolnya terlalu rendah gini, jadi sebenarnya nggak bisa buat sandarin tangan kita ya. Dan yang di pintu ini plastik, jadi tetap keras. Dan seat beltnya sayangnya nggak bisa dinaik turunin. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Nice, masih satu-satunya nih di kelasnya. Dan sandaran kaki kiri driver nggak ada pad plastiknya, tapi ada gundukan besar gini. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga berat nih, dan bukaannya termasuk lebar juga. Posisi duduknya tentu sedikit lebih tinggi dibandingkan di depan, jadi visibilitas ngeliat keluar masih sangat bagus. Joknya bisa digeser maju mundur nih. Kalau digeser paling maju, ruang kakinya jadi segini, masih not bad. Kalau digeser paling mundur tentu sangat luas. Dan kalau digeser setengah segini ya. Sudut sandarannya juga bisa diubah-ubah. Paling rebahnya emang gak sampai tiduran, tapi cukup rileks lah. Headrestnya juga sama, yang adjustable hanya di kiri dan kanannya aja. Yang tengah sayangnya nggak ada headrestnya nih. Sedangkan ruang kepalanya masih sangat lega.
sandaran tangan di pintu kayak di depan ya masih plastik jadi cukup keras, tapi enaknya di tengah sini bisa dibuka nih dan jadi armrest raksasa buat sandarin santai, dan karena tengahnya ini bolong jadi kerasa kayak semi-semi captain seat gitu. Oke, kalau mau duduk bertiga di tengah, kenapa ke tengah kakinya harus ngelipet sedikit karena konsol tengahnya mundur banget gini. Tapi lantainya ada gundukannya sedikit ya, jadi kaki kita emang enakan ke kiri kanannya. Dudukan di bawahnya ini lebih keras dan tinggi dibanding kiri kanannya, yang buat sandarannya juga sedikit lebih keras nih kalau dilapis kulit gini. Dan karena nggak ada headrest, jadi kalau kita sandaran pasti ngedangai ya. Tapi seatbeltnya 3 titik model yang dari atas gini. Nah, buat napak ke baris ketiga, ini ada tuas one touch tumble alias tarik dan langsung keangkat. Kalau dari kanan yang keangkat langsung 2 jok, sedangkan dari kiri 1 jok ya. Enaknya jok paling belakang ini ternyata dudukannya masih tergolong cukup tinggi dari lantai. Jadi sudut sandaran paha orang dewasa kayak kita gak terlalu naik ya, not bad lah buat ukuran jok baris ketiga. Ada headrest adjustable-nya dan sudut sandaran joknya bisa diubah nih. Yang keren ya, bagian bawah joknya juga ikut menyesuaikan. Ini yang paling rebah, tergolong cukup rileks lah buat sebuah jok baris ketiga. Ruang kepalanya masih sisa meski emang udah gak banyak ya. Dan di kiri kanan masih disediain sandaran tangan. Dan ukuran jendelanya masih termasuk cukup besar juga. Buat sisa ruang kaki, ini kalau joknya kita set paling maju masih termasuk luas, dan kalau kita mundurin mentok emang udah nggak cukup ya buat kaki orang dewasa 170-an cm. 9. Bagasi dan storage. Bagasi tentu sama persis kayak expander standar ya. Handle pembuka pintunya masih physical standar gini, belum tombol. Bibir bagasinya termasuk sangat mengotak, jadi gampang buat masukin barang yang lebar. Dan bibir lantainya termasuk cukup tinggi dari tanah, jadi emang agak PR sih kalau angkat barang yang berat-berat banget. Di dalam bagasi ya sebelah kiri sini ada lubangnya nih, yang sebelah kanan juga ada. Ada kompartemen buat dongkrak dan toolkit juga ya di kanan sini. Nice. Dan di bawah lantai sini ada kompartemen yang dipisah jadi 3 tempat gini yang termasuk besar. Dan kalau mau nurunin ban serepnya, buka cover dari sini ya. Dan covernya masih pakai model yang kayak gini ini. Nah, karena sudut sandaran jok paling belakang bisa diubah-ubah, jadi kita bisa sesuai nih kalau joknya di paling rebahin, ruang bagasi jadi yang paling sempit. Kalau di paling tegakin joknya, jadi paling luas ruang bagasinya. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, jok paling belakang ini bisa dilipat dengan konfigurasi 50/50 ya. Jadi kalau kita lipat satu, masih bisa duduk 1 penumpang di belakang. Kalau dilipat dua-duanya, lantainya jadi rata gini. Jadi kita bisa geser barang dengan gampang ke depan. Nah, kalau mau luasin lagi kapasitasnya, jok tengah bisa dilipat bagian tengahnya dulu aja nih, kayak gini. Jadi kita bisa masukin barang yang panjang banget, tapi kecil barangnya. Dan kalau mau dilipat full, bisa pakai konfigurasi 60/40. Alias kalau dilipat yang kiri, masih bisa duduk buat 2 penumpang di tengah. Dan kalau dilipat semua, lantainya termasuk rata nih, jadi kita bisa langsung geser barang ke depan. Nah, storage di dalam kabin bedanya cuma yang kita kasih tahu tadi. Di belakang jok driver sekarang ada kantongnya juga buat banyak kayak di sebelahnya. Dan ini sisa storage lainnya. 10. Mesin sama persis. Soal mesin jelas sama persis kayak expander biasa ya. 1500cc bertenaga 102 HP atau 104 PS dan torsinya 141 Nm. Oh, dan karena ini berbasis dari expander facelift, jadi lengkap udah ada cover engine-nya segala juga. Tetap penggerak roda depan tentunya, dan pilihan transmisinya ada manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. So, gimana menurut kalian soal Expander Black Edition ini? Silahkan sampai komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian video-video kayak gini lain. See you next time!